sebuah legenda yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Termasuk di sana, apakah lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 6 tempat misterius di bumi ini yang belum ditemukan keberadaannya. Banyak orang hingga kini masih terus mencari lokasi 6 tempat misterius tersebut. Tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum pernah terpecahkan di bumi ini masih menjadi misterius. Dalam Al-Quran, seperti dalam surat Qaf dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan bahwa terdapat tempat misterius yang ada di dunia, namun belum ditemukan lokasinya sampai saat ini. Berikut 6 tempat misterius dalam Al-Quran. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasinya. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut sehingga ia bisa tetap hidup sampai saat ini. Tak hanya Dajjal, seorang nabi bernama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air ini. Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa letak Telaga Ainul Hayat dijaga Nabi Khidir. Telaga ini berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itu, banyak kapal dan orang hilang saat melewati daerah tersebut. Karena di sana, para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun, jika Pulau Bermuda memang benar adanya, sekali lagi hanya Allah yang mengetahui di mana sebenarnya Telaga Ainul Hayat. Yang kedua, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda akan datangnya saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalangi oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain. Konon kabarnya sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok ini dikabarkan dapat dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan.
Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Syekh Hamdi juga menyebutkan secara detail dan bukti-bukti penelitiannya ke dalam buku. Namun, jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Zulkarnain dengan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina. Di antaranya adalah dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain. Dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok ini tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat ini kini bernama Bugolhana dalam bahasa Turki. Dahulu, nama Arab dari tempat ini adalah Bab al-Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya, kini hasil foto satelit pada orbital itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Yang ketiga, Pulau Dajjal dikurung. Dalam Islam, Dajjal dipercayai sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Namun, hingga saat ini lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang mengetahuinya. Karena sangat minim informasi mengenai Dajjal tersebut, sejumlah orang kemudian berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang berada di Samudra Hindia. Kepulauan ini lokasinya berada 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini lokasinya sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di dunia selain di kepulauan ini. Karena pendapat tersebut tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga banyak ulama yang tidak setuju jika Dajjal dikurung di Kepulauan Socotra. Yang keempat, kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang luas sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Selain itu, Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang sangat megah. Istana milik Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple dalam literatur bahasa Yunani. Keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena telah runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu disebut dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh, namun diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebutkan jika ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Kemudian
Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi orang Yahudi disebutkan biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna, yakni pertemuan dari langit dan bumi. Konon di lingkungan istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain seperti di sebelah barat daya. Tak hanya itu, istana Nabi Sulaiman juga memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini pondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena pondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon katanya, istana kerajaan Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tetapi hingga saat ini keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak ditemukan keberadaan ataupun sisa peninggalannya. Yang kelima, Jabal Qof atau Gunung Qof. Gunung Qof diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidra Al-Muntaha di lapis langit ketujuh. Di tengah perjalanan, Nabi melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Qof. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan Jabal Qof. Rasulullah kemudian mengajak malaikat Jibril mengunjunginya. Dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar yang bernama Jabal Qof atau Gunung Qof. Al-Alusi, seorang ahli tafsir Quran, mengilustrasikan Jabal Qof sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa. Jabal Qof adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Asyur mengatakan jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Qof. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Qof diabadikan dalam surat Qof. Namun sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Yang keenam, Sumur Barhut. Sumur Barhut merupakan sebuah sumur yang masih menjadi misteri. Sumur Barhut diyakini ditinggali oleh bangsa jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Selain itu, Sumur Barhut diyakini merupakan sebuah sumur dengan sumber mata air yang paling buruk di dunia. Sumur Barhut memiliki luas sekitar 100 meter dan memiliki kedalaman sekitar 250 meter. Sumur Barhut adalah sebuah legenda yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Termasuk di sana apakah lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir? Banyak yang mengatakan jika Sumur Barhut adalah lokasi awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Nah, itu tadi merupakan rangkuman dari daftar 6 tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga saat ini belum ditemukan. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.